Sementara itu di sisi lain, darah? Kenapa ada di bajunya? Belum hilang rasa penasarannya, Rina meraih celana yang juga terdapat noda yang sama. Seketika hati Rina mencelos. Ia kecewa. Ia berpikir keras. Darah apa ini? Apakah ini darah? Jangan-jangan Ajeng? Rina yang merupakan orang tua dari Ajeng menggeleng cepat, merasa Ajeng anak baik dan tak mungkin berbuat di luar pikirannya. Tanpa ia sadari, sepasang mata yang sedang berpura-pura tidur itu menatap sinis. Tangannya sudah gatal untuk menyiksa wanita yang saat ini sedang terpaku, seraya menatap pakaian. Senyum sinis tersungging di sana. Darah yang dipertanyakan wanita itu tak lain adalah darah Sadawira, pemuda yang ia siksa. Dan apa yang ia alami nenek tua barusan adalah sebuah halusinasi yang ia ciptakan. Teror yang membuat seisi rumah bingung dan linglung, berada dalam ketakutan dan rasa was-was. Rina dengan perasaan tak karuan keluar dari kamar Ajeng. Rasa penasaran karena noda darah itu masih menghantui pikirannya. Ekor mata itu masih mengikuti gerak-gerik Rina hingga wanita paruh baya itu keluar dari kamar. Saat Rina sudah benar-benar hilang dari pandangan, Ajeng KW itu berdecak kesal. Klok. Dengan kekuatan magisnya, ia memutar jari dan kamar itu terkunci. Dan saat itu tubuh milik Ajeng menggeliat menahan nyeri di perut dan daerah kewanitaannya. Tangan putihnya menyelusur ke daerah paha, merasakan ada yang basah. Matanya yang semula terpejam perlahan mengerjap dan menatap telapak tangannya yang basah dan juga lengket. Kelopak mata itu melebar dan bola matanya nyaris keluar saat melihat darah membanjiri paha dan telapak tangannya. Genderuwo sialan, ini pasti ulahmu, sungutnya. Ia lalu menggeser tubuhnya dengan tertunduk. Ia melangkah menuju kamar mandi, membersihkan sisa darah yang masih keluar. Awas kau genderuwo, berani-beraninya kau menyentuh Ajeng. Di sisi lain, tubuh itu kini terbaring lemah seperti mayat di atas pembaringan. Asap tipis keluar dari ubun-ubun kepalanya dan hilang dalam sekejap. Masuk ke dunia lain dan perlahan membentuk sosok wanita cantik dengan kebaya berwarna hitam. Kain panjang berwarna emas membalut tubuhnya. Wanita itu dengan wajah penuh amarah memasuki rumah megah bak istana yang merupakan wilayah kekuasaannya. Dayang-dayang berpakaian coklat yang selaras dengan kain yang mereka pakai berjajar rapi menyambut kedatangan nyonya rumah dengan hati deg-degan. Tak ada seorang pun yang berani menatap mata merah wanita yang mereka sebut Nyai. "Mana genderuwo? Panggil kemari," titah Nyai dengan suara lantang. "Baik Nyai." Dua orang dayang melangkah menjauhi Nyai yang nampak murka di singgasananya. Tak lama sosok yang dicari datang dengan langkah tergopoh-gopoh. Mata merah dengan bulu di sekujur tubuh itu menunduk saat Nyai menghentak kakinya hingga tanah serasa bergetar. "Kau beraninya menyentuh gadis itu. Bukankah kau tahu jika ia belum mati, aku belum sepenuhnya membuat tubuhnya menjadi milikku. Masih butuh 3 nyawa sebagai tumbal kekuatanku. Jadi selama tujuanku belum tercapai, kau jangan berani-berani menyentuh gadis itu. Mengerti?" Gelegar suara Nyai membuat semua dayang dan genderuwo menunduk takut. Kembali, Nyai merubah diri menjadi asap dan hilang dalam sekejap, membuat semua yang berada di aula lega dan kembali ke kegiatannya semula. Rina berjalan menuruni anak tangga. Perasaannya kian resah memikirkan noda darah di pakaian Ajeng. Saat tiba di anak tangga terakhir, Rina membelokkan tubuhnya menuju dapur, berniat membuat teh lemon untuk meredakan sakit kepalanya yang datang tiba-tiba. Berjalan dengan lunglai, melewati kamar Bi Jumi yang seketika membuatnya menghentikan langkah. Aroma bangkai kian menyengat dari kamar Bi Jumi. Rina mengernyitkan dahi. Hidungnya kembang kempis, mengendus bau tak sedap yang keluar dari kamar asistennya itu. Saat tangannya hendak menekan handle pintu, tiba-tiba pluk, Rina merasakan tepukan dari arah belakang.
Jantung wanita parubaya itu serasa hendak terlontar keluar saking kagetnya. Perlahan Rina memutar tubuhnya dan mendapati Bik Jumi menatapnya tanpa ekspresi. "Ada apa Nyonya di depan kamar saya?" tanyanya dengan suara parau. Rina terhenyak, tapi rasa penasaran dalam dirinya kian membuncah. "Apa yang kau sembunyikan dalam kamarmu, Bik? Kenapa bau bangkai begitu menyengat keluar dari kamarmu?" Bik Jumi yang ditanya terdiam sejenak. "Tak ada apa-apa Nyonya. Mungkin itu bau bangkai dari luar sana," jelasnya. Namun Rina yang sudah diselimuti rasa penasaran dan kekepoan yang teramat sangat memilih tetap membuka pintu. Ia kembali memutar tubuhnya. "Jangan buka kamar saya jika tidak ingin sesuatu terjadi pada diri Anda." Hampir saja Rina hendak menarik kembali tangannya yang siap menekan handle pintu begitu mendengar teriakan dari Bik Jumi. Tapi detik itu juga ia menggubrisnya dan membuka paksa pintu. Krak! Derit pintu kayu itu terdengar menyakitkan telinga. Rina terpaku dan saat pintu mulai terbuka ia melihat. Astaga! Hampir saja Rina ambruk saat melihat sosok mengerikan tergantung di atas kasur. Bik Jumi! Ucapnya dengan suara bergetar. Tubuhnya seketika kaku. Jasad tergantung yang tak lain adalah Bik Jumi. Nyaris membuatnya terkena serangan jantung. Jasad Bik Jumi yang mengerikan, dengan lidah terjulur keluar. Tubuh sebagian biru dan menghitam, sebagian kulit mengelupas, dan belatung yang keluar dari lubang-lubang menganga di sebagian tubuhnya. Rina menutup mulutnya dengan kedua tangan. Mual karena aroma dan belatung yang membuat perutnya bagai teraduk-aduk, hingga membuatnya ingin muntah saat itu juga. Kalau yang di hadapanku ini Bik Jumi, berarti... Sudah aku peringatkan, jangan dibuka. Dasar manusia, tak bisa diperingatkan. Belum sempat Rina menghindar, tubuhnya terhuyung ke depan karena dorongan yang amat kuat. Brak! Pintu tertutup keras. Rina yang terjerembab di lantai berusaha bangkit meski rasa sakit menyiksa di lutut dan pinggangnya. Buka pintunya! Tuk 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 tuk. Rina berteriak seraya memukul-mukul pintu. Tak ada sahutan dari luar hingga kertak-kertak. Rina menangkap bunyi patahan tulang di belakangnya. Aroma bangkai semakin pekat membuatnya menahan nafas. Degup jantung Rina semakin terdengar kencang. Bukankah hanya ia seorang di dalam ruangan? Lantas bunyi apakah barusan? Lantai yang dipijak Rina bergetar. Ia merasakan ada benda jatuh di sekitar tempatnya berdiri. Perlahan Rina memutar tubuhnya yang gemetaran menahan takut. Matanya membesar dan semakin sulit bernafas kala ia melihat sosok Bik Jumi yang tergantung kini sedang berjongkok sembari menyantap kerumunan kecoa dan tikus yang entah datang dari mana datang mendekatinya. Tangannya dengan lihai meraih satu persatu binatang menjijikan itu dan mengunyahnya dengan lahap. Rina semakin kalut. Tubuhnya seketika membeku saat sosok mengerikan itu tiba-tiba menatapnya tajam dan mengulas senyum sinis padanya. Nyonya, mari makan. Rina terjebak, tubuhnya tak mampu bergeser kemanapun. Susah payah ia berdiri, tapi detik berikutnya tubuhnya kembali meluruh di lantai. Tubuhnya lemas dan rasa kantuk tiba-tiba datang menyerang. Sedang makhluk itu melesat cepat ke arahnya dan kini berada tepat di hadapannya, samar dan berbayang. Rina pasrah saat makhluk itu menarik wajahnya dan menekan mulutnya hingga ternganga. Aroma anyir dan bau bangkai menyeruak dan menusuk hidungnya. Tapi Rina tak mampu menghindar. Tubuhnya amat lemah hingga untuk bergerak pun susah. Lepas. Dengan sisa tenaganya, Rina berusaha melepas cengkraman tangan sosok menyeramkan yang kini tertawa nyaring melihatnya. Sia-sia, tenaga makhluk itu terlampau kuat. Pandangan Rina semakin mengabur. Samar-samar makhluk berwajah hitam dengan mata yang bolong dan dipenuhi belatung itu mengeluarkan banyak kecoa yang begitu banyak dari mulutnya. Ia menyemburkan beratus kecoa ke wajah Rina. Rina mengejang, menahan sakit dari serbuan ratusan
hingga ribuan serangga berkaki banyak yang menyerang tubuhnya. Rina berontak saat puluhan kecoak masuk ke dalam mulutnya dan mengoyak tenggorokannya. Bisa ia rasakan kaki tajam itu berebut masuk. Rasa sakit dan perih tak bisa diungkapkan. Beberapa ekor masuk ke dalam telinganya dan merobek gendang telinga. Darah mulai mengucur dari hidung dan telinga, seiring dengan gesekan kaki serangga yang masuk melalui lubang hingga masuk dan merusak organ dalamnya. Tubuh Rina bergetar menahan rasa sakit. Matanya terbelalak dan tak lama tubuh itu lemas. Setelah puas menyiksa, sosok menyeramkan itu berdiri dan menarik tubuh Rina yang sudah tak bernyawa ke atas ranjang. Ia pun kembali mengawang dan menggantung tubuhnya seperti semula. Asap hitam pekat keluar dari mulutnya dan masuk ke dalam lantai marmer, hilang tanpa bekas. Di sisi lain, Bagas menatap adiknya penuh makna. Perasaannya tiba-tiba tak enak. Teringat mama yang sedari siang tak nampak batang hidungnya. "Dek, mama kok gak kelihatan ya, Dek? Kakak jadi khawatir," ucap Bagas lesu. Gandhi hanya melihatnya sekilas. "Mungkin lagi bersih-bersih di bawah, Kak. Lagian ogah banget turun ke bawah, bebangkai," keluh Gandhi. Pandangannya masih tertuju pada gadgetnya. "Tapi, Dek," Bagas menghentikan ucapannya. Ia menarik nafasnya dalam. Tok tok tok. Suara ketukan terdengar di pintu kamar mereka. Bagas langsung beranjak. Ia yakin itu mama. Setengah berlari Bagas menuju pintu dan membuka pintu. Krek. Bagas terenyak saat melihat seseorang berdiri dengan sudut bibir yang ditarik di kedua sisi. Senyum penuh misteri yang tak pernah ia lihat dari seorang Ajeng, kakaknya. "Bagas, cari mama?" tanyanya. Bagas tak menjawab. Matanya tak henti memperhatikan Ajeng yang tampak berbeda. Tatapan matanya penuh curiga. Sedang Ajeng hanya tersenyum sinis padanya. "Memangnya mama di mana, Kak?" Gandhi tiba-tiba menimpali. "Mama lagi ngobrol sama Bik Jumi." Suara Ajeng terdengar seperti dibuat-buat. Bagas menahan Gandhi saat adiknya itu bergeser dan hendak mendekati Ajeng. "Jangan, Gan, kakak punya firasat buruk." Bagas menggelengkan kepalanya, seolah memberi kode padanya. Gandhi melepas tangan Bagas. "Jangan pikiran buruk, mana mungkin Kak Ajeng mau nyakitin kita." Seolah tak mendengar ucapan Bagas, Gandhi berdiri dan melangkah mendekati Ajeng, kakaknya. "Ayo Kak Bagas, kita cari mama," ajak Gandhi. Bagas mengangguk pelan. Ia akhirnya mau mengikuti jejak Ajeng dan Gandhi yang mendahuluinya. Meski ia tetap waspada, melihat keanehan sikap Ajeng yang menurutnya amat berbeda dari biasanya. Ajeng yang biasa jutek dan berbicara seenaknya, hari ini terlihat kalem. Dari gaya perjalanannya pun berbeda. Ia berjalan dengan anggun. Pakaian yang melekat pun terkesan menjiplak lekuk tubuh, seksi. Berbeda dengan Bagas, Gandhi tampak cuek dan terkesan biasa. Ia pun mengobrol tanpa rasa ragu dengan Ajeng. Saat kaki mereka menjejak di lantai, mereka serentak menghentikan langkah saat mendengar suara orang berbincang. Serentak menatap ke arah ruang tengah, di mana Bik Jum dan Mama berbincang. Bagas lega saat melihat mamanya baik-baik saja. Tak mau membuang waktu, ketiga orang itu melangkah cepat. "Mama!" panggil Bagas. Bertepatan dengan suara Bagas yang membahana, terdengar ketukan di pintu depan rumah. "Ajeng?" panggil seseorang di luar yang membuat Gandhi dan Bagas saling bertukar pandang. Bagas hendak melangkah ke arah pintu, tapi tangan Ajeng menghalanginya. "Jangan buka, masuk kembali ke kamar," titah Ajeng dengan suara parau dan tertekan. Bagas terdiam, begitu juga Gandhi. Tapi dua orang kakak beradik itu tak selangkah pun bergerak dari tempatnya. Sedang Mama dan Bik Jumi menatap ke arah pintu tanpa pergerakan. "Ajeng, buka Ajeng." "Nyai." Tiba-tiba Bik Jumi mendekat ke arah Ajeng yang nampak marah. Nyai, kau juga masuk, jangan ada yang membuka pintu." Kali ini suara Ajeng terdengar bergemuruh. Bagas dan Gandhi bertambah bingung. Kemana sikap lembut Ajeng tadi? Tuk 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 tuk. "Buka, kau yang menguasai tubuh Ajeng, cepat buka." "Masada, itu Masada Wiragan," teriak Bagas menunjuk ke arah pintu.
Jangan berani-berani buka pintu, atau kau akan menyesal seumur hidup, ancam Ajeng. Ia menoleh ke arah Bagas. Matanya menatap tajam dan penuh amarah. Tap, tap, tap. Dari atas, nenek beserta Tante Desi melangkah turun menuruni anak tangga. Nenek yang dibantu Tante Desi menatap heran ke arah Ajeng dan anaknya. Mengapa tak segera membuka pintu? Sedangkan suara gedoran mengaung terus-menerus. Buka pintu, Rin. Ada orang di luar. Kok malah melamun? Wanita yang dipanggil Rina itu malah menatap Ajeng. Meski kesal, ia memberi kode untuk membuka pintu. Rina melangkah pelan ke arah pintu. Ia memutar kunci dan menekan handle pintu. Krek. Begitu pintu terbuka, orang yang berada di luar langsung menyeruak masuk dan tubuh Rina terdorong. Mas Sada, panggil Bagas. Tatapan Sada langsung tertuju pada Bagas. Bawa nenek menjauh dari Ajeng, titah Sada. Bagas mengangguk dan membawa nenek menjauh. Apa yang kamu lakukan, sayang? Ajeng mendekat ke arah Sada yang tampak emosi. Giginya bergemerutuk. Kau jangan berpura-pura. Mana Ajeng? Hardiknya. Apa-apaan, sayang? Ini aku. Gadis itu mendekat, tapi Sada malah menampik tangannya. Pak Ustadz, silakan masuk dan lihat sendiri. 3 orang memakai gamis panjang berwarna hitam itu masuk dan berada di balik tubuh Ajeng. Apa-apaan ini, Ajeng? Nenek yang tadi menjauh kini mendekati Ajeng. Ia tak terima dengan perlakuan Sada. Sedangkan Rina, ia beringsek menjauh bersama Bijum, seolah tahu bahaya yang akan mengintai mereka. 3 orang berpostur tinggi dan berjaket tebal itu masuk. Tatapan mereka tajam dan mengitari semua sudut rumah. Berhenti. Suara mereka serentak meninggi saat melihat Bijumi dan Rina berlari menyelamatkan diri. Bagas hendak mendekati ibunya, tapi tangan nenek menghadangnya. Jangan. Sepertinya ada yang tidak beres dengan mama dan kakak kalian. Bagas dan Gandhi menurut. Mereka terdiam saat 3 orang bergamis gelap itu mengejar mamanya dan Bijum. Rina dan Bijum terpojok saat ketiga orang itu menghadangnya dan mampu menyela langkahnya. Kau, lebih baik kalian kembali ke alam kalian. Bisa-bisanya menjelma jadi manusia. Salah satu ustadz berkulit hitam itu menunjuk ke arah 2 wanita di hadapannya. Wanita yang tak lain adalah Bijum dan Rina itu terdiam. Mereka saling melempar pandang. Des, apa yang terjadi dengan Rina? Kenapa ia tampak berbeda? Nenek mencoba meraih tangan anaknya yang berada di belakangnya. Tapi orang yang diajak bicara diam saja. Desi? Wanita tua itu terperangah dan ternganga saat melihat anaknya, Desi, mendongak ke arah langit-langit dengan tubuh yang menegang. Desi! Kalut nenek yang mengguncang tubuh Desi yang tak jua menyahut. Ah! Samar nenek melihat asap hitam pekat masuk ke dalam mulut anaknya yang menganga. Desi lalu menurunkan kepalanya dan menatap nenek dengan senyum yang menakutkan. Matanya penuh dengan warna hitam. Bagas dan Gandhi pun tak kalah terkejut melihat keanehan yang terjadi pada bibinya itu. Sap! Desi melesat cepat ke arah 3 ustadz yang saat ini sedang membaca doa di hadapan Rina dan Bijum yang tampak kesakitan. Panas! Panas! Teriak Bijum dan Rina sembari menutup telinga mereka. Puh! Ah! Desi, apa yang kau? Desi mengangkat kursi kayu dan mengarahkannya pada tengkuk salah satu ustadz hingga Pak Ustadz terkapar tak berdaya. Ustadz! Refleks Sada hendak berlari ke arah ustadz, tapi tangan Ajeng KW menghadangnya. Apa-apaan kau? Lepaskan! Ucap Sada saat merasakan cengkraman di tangannya. Ia menatap benci wanita yang mirip dengan kekasihnya itu. Apa kau benar-benar ingin bertemu dengan kekasihmu itu? Tapi nyawamu akan jadi taruhannya. Ucap wanita itu dengan senyum jahatnya. Mas Sada, jangan dengerin dia. Aku tahu dia bukan Kak Ajeng. Bagas yang sedari tadi diam tak lagi mampu menahan emosinya melihat kekacauan yang ada di hadapannya. Teriakan panas dari mamanya dan Bijum serta Desi yang berusaha menyerang 2 ustadz yang lain membuat suasana menjadi gaduh. Bagas yang sedari awal sudah curiga melihat kelakuan aneh Ajeng, kakaknya, semakin yakin jika di hadapannya itu bukan saudarinya. Gandhi, jaga nenek dek,
kakak mau bantu Ustadz yang diserang bule, ucap Bagas pada adiknya. Nenek yang juga bingung berusaha menghalangi Bagas untuk pergi. Bagas, jangan! Nenek, jangan halangi Bagas. Mungkin ini jawaban dari keanehan yang kita alami beberapa hari ini. Bagas mencoba meyakinkan neneknya. Nenek menyerah dan membiarkan Bagas berlarian ke arah Ustadz. Ia menarik tubuh Desi yang masih memukul Ustadz, meski sudah tak bergerak, sedang dua Ustadz sedang melawan Rina dan Bijum. Puk! Desi terlempar ke dinding dan pingsan seketika saat adu kekuatan fisik dengan Bagas. Melihat Desi terkapar, tubuh nenek lemas dan ia pun ambruk, pingsan. Sementara Bagas berusaha membangunkan Ustadz yang tadi sempat pingsan. Beruntung, Ustadz itu kembali bangkit dan membantu dua rekannya dengan fisik dan dia yang mengalun kencang. Rina dan Bijum mematung. Saat yang bersamaan, dari belakang tubuh mereka keluar pusaran angin yang mengeluarkan kilat dan cahaya. Tangan-tangan bermunculan dan menggapai-gapai, menarik tubuh Bijum dan Rina secara bersamaan. Begitupun Ajeng. Begitu melihat pusaran angin, ia lantas menarik tangan Sada dan masuk ke dalamnya. Mas Sada, teriak Bagas dan tiga Ustadz serentak. Namun sulit bagi mereka untuk menolong Sada, karena pusaran segera hilang saat Sada masuk ke dalamnya. Bagas menangis histeris. Begitupun Gandhi saat melihat mamah mereka hilang begitu saja di dalam pusaran angin kencang. Sepertinya Mas Sada masuk ke dunia lain, ucap salah satu Ustadz sembari mendesah. Apakah mama saya tidak bisa kembali pulang, Ustadz? Bagas mengusap matanya, sedang Gandhi yang sejak tadi menjaga nenek pun turut mendengar dengan dada yang berdegup kencang. Para Ustadz menatapnya sendu. Ada keraguan saat ini menjawab pertanyaan Bagas. Dia bukan mamahmu, tapi jin yang menyerupai, punya kekuatan besar. Jin kafir yang mampu berubah wujud. Salah satu Ustadz berkulit putih dengan mata sipit menepuk bahu Bagas pelan. Hah? Maksud Ustadz, jadi mama saya di mana? Hati Bagas tersayat. Begitupun nenek yang sudah siuman. Jika dia bukan Rina, lantas di mana anak saya, Ustadz? Mata nenek berkaca-kaca. Ucapan Ustadz barusan bagai pukulan baginya. Kemungkinan tubuh ibu Rina masih berada di rumah ini, karena sesungguhnya mereka butuh energi yang amat besar untuk bisa membawa orang asing ke alam mereka. Ustadz itu kembali menjelaskan. Kalau begitu, Ustadz Arfa, Ustadz Nafal, mari kita lakukan pencarian di seluruh rumah. Kita jangan membuang waktu karena nyawa Mas Sadawira sedang dalam bahaya. Baik Ustadz Latif, ucap dua Ustadz serentak. Pak Ustadz, apa kami boleh membantu? Tanya Gandhi. Ustadz menggeleng. Kalian jaga nenek dan wanita ini saja. Ustadz Arfa dan Ustadz Naufal, tolong angkat wanita itu dan letakkan di sofa. Ustadz Latif yang menjadi pemimpin memerintah. Dengan sesegera dua ustadz itu melakukan perintahnya. Mereka berpencar. Dua ustadz di lantai atas dan satu orang di lantai bawah. Hanya berselang 5 menit saat Ustadz Latif membuka pintu kamar dekat dapur, suara teriakannya terdengar membahana. Astaghfirullahaladzim. Ustadz Arfa, Ustadz Naufal, cepat kesini. Mendengar ucapan Ustadz, bukan cuma dua temannya yang datang. Bagas dan Gandhi pun mendekat. Nenek ingin ikut, tapi kepalanya terasa pusing. Ia lebih memilih menunggu di sofa, menemani Desi. Ya Allah mama. Tubuh Bagas terasa melayang. Tangisnya pecah begitu saja. Sedang Gandhi, di sela tangisnya ia melangkah mendekati sosok mamahnya yang terletak di atas kasur dengan posisi tertelungkup. Matanya melotot dengan darah yang merembes di mulut yang menganga, di hidung dan juga telinga. Mamanya tidak sendiri, karena ada mayat Bijumi yang menggantung di atasnya dengan keadaan yang sudah membusuk. Salah satu matanya melotot dan satunya hilang, dipenuhi belatung. Kulit membiru dan sebagian menghitam, perut besar dengan lidah yang terjulur. Bau menyengat bangkai membuat semua orang yang masuk terbatuk, termasuk Gandhi dan juga Bagas yang masih menggelosor di lantai. Mama, tangisnya. Terseok nenek dan Desi yang baru saja sadar
melangkah mendekati kamar Bik Jum karena mendengar suara tangisan dan teriakan dari dalam kamar. "Pak Ustadz, apa yang..." Mbak Rina?" Desi yang saat itu memapah tubuh renta ibunya menunjuk ke arah kasur, yang seketika membuat pandangan nenek mengarah ke tempat yang sama. Mata nenek membola, wajahnya pias melihat anak perempuannya kini tergeletak tak bernyawa. Darah yang keluar dari setiap lubang di mukanya. "Kita harus segera lapor polisi. Meski ini sepertinya bukan kasus pembunuhan biasa," seru Ustadz Latif yang diangguki dua temannya, Arfa dan Noval. Ustadz Arfa dengan sigap menelpon polisi, sedang semua orang yang berada di tempat dipaksa menyingkir dari tempat kejadian. "Gandhi, jangan sentuh ibumu. Takut ada sidik jari yang tertempel di sana. Ayo, kita tunggu di luar." Ustadz Latif menyentuh bahu Gandhi yang hendak mendekati mamahnya. Gandhi terisak. Ia akhirnya menuruti perintah Pak Ustadz dan berbalik menuju nenek dan keluarganya yang lain. Mereka semua menangis sesenggukan. Kematian Rina benar-benar menjadi pukulan keras yang membuat dunia mereka runtuh. Mereka beringsut dari kamar Bik Jum dan duduk di ruang tamu, tenggelam pada pikiran masing-masing. Sementara menunggu kedatangan polisi. "Mari kita bantu Mas Sada. Saya takut jika kita kelamaan, Mas Sada tak akan pernah kembali," usul Ustadz Latif. Kedua temannya setuju dan mencari tempat yang lebih luas. Mereka membuat lingkaran dan saling berpegangan tangan, mata tertutup dan merapal doa. Tubuh Sada terpental saat pusaran itu tertutup, sedang tubuh Ajeng terbaring di sebuah kasur berukir kepala naga berwarna emas. Sada hendak bangkit dan berlari menuju Ajeng yang nampak tertidur. "Sada, Mas Sada," panggil suara tanpa wujud. Sada memperhatikan dengan seksama. Suara tak berasal dari tubuh Ajeng yang terbaring di kasur. "Slap! Lepas!" Entah dari mana datangnya. Akar pohon yang besar dan kuat melilit tubuh kekarnya hingga Sada sulit bernafas dan sesak. "Tidak semudah itu, Sada. Kau tentu tak bisa semudah itu mendapatkan kekasihmu." Tiba-tiba dinding bergerak dan bergetar, seperti sebuah pintu yang terbuka lebar dan menampilkan sosok ayu tapi bermata tajam. Wanita dengan kebaya hitam dan sanggul yang dihiasi mawar hitam. Kain panjang hitam melilit tubuhnya yang ideal. Parasnya amat cantik, tapi tatapannya begitu misterius dan tajam. Senyumnya pun terkesan sinis dan penuh kepalsuan. "Gadismu akan segera mati. Ia tak akan kembali ke tubuhnya, karena aku yang akan menguasai tubuh lemah itu." Bibir merah semerah darah itu mengerucut ke arah tubuh Ajeng yang membeku. "Jangan berani-berani menyentuh tubuh kekasihku," pekik Sada. "Kenapa? Jika kau mau bercinta dan berjanji akan mengabdi padaku, gadismu akan aku lepaskan." Sada terdiam sejenak, tapi sejurus kemudian, "Jangan harap aku mau mengabdi pada setan busuk sepertimu," Sada meludah. Perbuatannya itu membuat Nyai murka. "Mengapa? Bawa wanita itu ke sini." Di sisi lain, "Brak! Apa-apaan kalian? Lepaskan!" 4 orang wanita dengan kebaya berwarna merah menarik tubuh Ajeng tanpa rasa kasihan. Gadis itu diseret paksa keluar kamar dan melewati lorong gelap dan lembab. Bau-bau anyep dan tak sedap menguar sepanjang langkah Ajeng yang terseok-seok. Bau nanah, anyir darah, dan bangkai bergantian merasuk ke dalam indera penciuman Ajeng. Tolong lepaskan kami." Sayup-sayup terdengar rintihan minta tolong. Perlahan suara itu semakin jelas. Ajeng tahu suara itu berasal dari penjara yang akan ia lewati nantinya. Namun di antara suara itu ada suara yang amat ia kenal. Itu suara mamahnya. Tapi ia ragu. Mana mungkin mamanya ada di sini? Lorong gelap itu perlahan diliputi cahaya meski remang-remang. Ajeng menunduk saat melewati barisan penjara. Ia tak ingin melihat pemandangan mengerikan. Tawanan yang rata-rata tubuhnya tak utuh dan penuh darah. Ajeng, ini Mama." Seketika Ajeng menghentikan langkah dan menoleh ke samping. Ia terperangah saat melihat mamahnya yang mengulurkan tangan bersama Bik Jumi di sampingnya. "Mama!" Ajeng menyentak tangannya hingga terlepas dari genggaman wanita berkebaya merah. "Mama!" Tangis pilu merembes dari Ajeng, mamanya dan juga Bik Jumi.
Mama kenapa bisa di sini? Ajeng, Mama. Shh. Ajeng. Wanita itu tanpa rasa kasihan menarik rambut Ajeng hingga gadis itu merintih kesakitan. Ajeng kembali ditarik rambut dan tangannya, menjauhi mamanya yang memanggil-manggil namanya. Ajeng, Mama, Nona Ajeng. Seret-seret. 4 orang wanita bertampang sangar itu terus menyeretnya hingga mereka tiba di suatu pintu besar berwarna hitam pekat. Pintu berbahan besi itu terbuka. Salah satu dari mereka mengetuknya. Tubuh Ajeng didorong begitu saja hingga tersungkur di lantai. Gadis itu mengadu dan mengelus kakinya yang sakit. Ajeng, Ajeng. Ia terpaku saat mendengar suara yang amat ia kenal. Suara kekasihnya. Dalam hitungan detik mata itu melesat, mencari sumber suara. Terdiam saat melihat si pemilik suara, pemuda tampan yang selama ini ada di hatinya. Mas Sada. Tapi detik berikutnya Ajeng menggeleng. Ia yakin ini hanya trik dari makhluk jahat yang selama ini menyekapnya. Ajeng, sini. Benar kata Ajeng. Dari tempat yang berlawanan, seorang laki-laki datang dari balik tembok yang bergeser beserta wanita cantik berkebaya hitam. Mereka melangkah mendekati Ajeng yang bingung. Kenapa bisa ada 2 Sada? Mana Sada yang asli? Apa mereka semua palsu? Berbagai pertanyaan berseliweran di otaknya. Apa benar ini Sada? Bagaimana ia bisa ada di tempat mengerikan ini? Ajeng sayang, ini Mas Sada. Panggil lelaki yang tubuhnya terikat dengan akar pohon. Mas Sada, lirihnya. Ajeng, ini Mas di sini sayang. Suara yang lain memanggilnya. Pemuda di sudut berbeda itu punya suara dan aksen yang sama. Ajeng semakin bimbang. Yang mana Sada? Sedang wanita yang berada di samping Sada itu naik ke atas panggung dan duduk di sebuah kursi berukir kepala naga berwarna emas. Pilihlah kekasihmu, tapi jika kau salah memilih, ia akan abadi di sini bersamaku. Ajeng memindai tatapannya secara bergantian antara Sada yang terikat akar atau Sada yang menyunggingkan senyum manis padanya. 2 paras yang sama dengan raut wajah berbeda. Salah satunya penuh rasa rindu dan satunya nafsu. Ajeng mundur beberapa langkah saat Sada yang berada di samping wanita berkebaya hitam itu mendekat. Batinnya berkata jika lelaki itu bukanlah Sadawira, pacarnya. Ia terus mundur seiring langkah lelaki yang jaraknya hanya tinggal beberapa meter darinya. Duk, Ajeng terpojok. Punggungnya menyentuh dinding yang terasa lembab dan bau. Gadis itu hendak menghindar, tapi 2 tangan kekar berotot itu dengan sigap mengunci dirinya. Mas, tolong lepaskan, pinta Ajeng. Ajeng, sedang lelaki yang berada di sudut berbeda tampak berontak dan mengamuk. Tapi kekuatannya kalah jauh dengan kekuatan gaib yang menahannya. Aku begitu rindu padamu Ajeng. Lelaki di hadapannya itu dengan beringas menciumi leher dan pipi Ajeng. Gadis itu meronta. 2 tangannya berusaha mendorong tubuh yang menghimpitnya. Jangan kau sentuh Ajeng, dia milikku, teriak Sada yang lain. Melihat kejadian di hadapannya, Ajeng semakin yakin jika yang ada di hadapannya ini bukan Sada. Memang ia pernah berbuat dosa dengan Sada. Ia mengakui itu, tapi sesungguhnya itu terjadi karena ia merayu Sada. Sada adalah sosok yang baik. Selama beberapa tahun berpacaran dengannya, Sada selalu menjaganya. Semua karena Ajeng, hingga pertahanan itu hancur dan menyebabkan mereka masuk ke dalam lubang iblis yang teramat dalam. Kau bukan Sada. Sekuat tenaga Ajeng mendorong lelaki di hadapannya hingga mengurai jarak di antara mereka. Aku Sada sayang, dia yang bukan Sada. Tunjuknya pada lelaki yang terikat akar. Pemuda itu semakin meronta. Ajeng mengulas senyum tipis. Aku memilih lelaki itu. Dengan yakin Ajeng menunduk ke arah lelaki yang berada di pojok ruangan itu. Tidak semudah itu Ajeng. Kau harus menyenangkan peliharaanku dulu. Tubuh Ajeng seperti tersedot. Wanita berparas cantik dengan senyum mengerikan itu memainkan jarinya hingga Ajeng terpaksa mendekat padanya. Kau lihat dia? Itulah tubuhmu. Kau bisa kembali asal kau dengan sukarela melayani panglimaku, genderuwo, dan tentunya Sada pacarmu juga harus aku nikmati terlebih dahulu. Tugasnya. Kening Ajeng mengernyit. Penawaran yang tak masuk akal.
Ia tak ingin mengorbankan Sada atas semua perbuatannya. Aku tak ingin kembali ke tubuhku. Kau bisa ambil nyawaku, asal kau bebaskan kekasihku. Hah? Ajeng, jangan bicara begitu. Kita pulang sama-sama, teriak Sada. Enggak mas, mereka ini iblis. Tak ada satupun kata yang bisa dipercaya dari mereka. Pasti ujung-ujungnya salah satu atau mungkin kita berdua akan abadi di sini. Sada terdiam. Tatapan matanya nanar. Di saat genting seperti ini ia baru teringat akan penciptanya. Di mana saat ia senang, tak sedikit pun ingat dan lalai. Malu hanya rasa malu yang kian menusuk kalbu. Apakah masih pantas ia meminta? Kau terlalu berprasangka. Apa susahnya melayani pengikutku? Bukankah selama ini juga mereka sudah menikmati tubuh molekmu? Kau lihat saja betapa jeleknya pacarmu. Gadis itu tak makan maupun minum. Dan kau tahu, tubuhnya sudah dijamah berulang kali dengan para antek-antekku. Dia tak sesuci dan sepolos itu, Sada. Tak bisakah kau buka mata? Mata coklat itu membola. Ia ingin percaya, tapi hati kecilnya tetap percaya pada gadisnya. Ajeng tak mungkin sehina itu. Tapi pil kekecewaan harus ia telan saat gadisnya itu menatapnya dengan raut wajah penuh kesedihan. Ajeng, benarkah itu kau? Ajeng terdiam, merasa terpojok dan sulit mengucap sepatah kata pun. Kau lihat Ajeng, laki-laki itu bukan aku. Akulah Sadamu, Sada yang asli. Aku takkan pernah ragu padamu. Tiba-tiba dari arah belakang tangan kekar itu memeluknya erat. Lepas, kau bukan Sada. Ajeng berteriak keras, seraya melepas tangan yang ada di pinggangnya. Ajeng! Sada, meskipun masih terikat, ia tetap berusaha keras untuk menolongnya. Meski saat ini hatinya teramat sakit. Mas Sada! Beriak! Tiba-tiba tubuh Ajeng terangkat ke atas dan dibanting, hingga tubuh itu terhempas ke lantai. Darah segar keluar dari mulutnya. Gadis itu mengaduh kesakitan. Ajeng menatap nanar sosok yang telah tega berlaku kasar padanya. Asap tebal berwarna hitam pekat menyelimutinya. Begitu asap itu hilang, Sada yang ia lihat berubah menjadi sosok pria bule yang pernah merasakan tubuhnya. Detik berikutnya, asap tebal kembali menyelimutinya. Dan saat asap itu hilang, sosok hitam dengan tubuh besar berbulu lebat. Matanya merah menyorot tajam dan bertaring. Makhluk seperti hewan buas itu tertawa nyaring, membuat tubuh Ajeng bergetar hebat. Jadi kau? Ya, inilah aku sesungguhnya. Dan mulai saat ini kau akan... Ruangan itu tiba-tiba bergetar hebat. Doa-doa terdengar sayup yang membuat wanita berkebaya hitam itu menutup kupingnya. Begitu juga makhluk berbulu. Akar-akar yang mengikat Sada perlahan lepas, tertatih dan terseok. Pemuda tampan berlesung pipit itu mendekati tubuh kekasihnya yang tergolek lemah. Ajeng, Ajeng. Sada terheran karena ia tak mampu meraih tubuh Ajeng. Ia seperti menangkap angin. Ajeng, Mas Sada. Entah dari mana datangnya, kilatan cahaya muncul dari langit-langit dan membentuk 3 orang berpostur tinggi dengan janggut yang menghiasi. 3 orang yang tak lain adalah Ustadz Latif, Noval, dan Arfa. Itu melantunkan doa dengan selaras. Ajeng terpekik saat tubuhnya ditarik dengan kuat dan seperti dibanting, pusing. Tapi begitu ia tersadar, ia sudah berada di tempat berbeda. Ia berdiri dan berlari mendekati Sada yang masih bingung dan terdiam seorang diri. Mas Sada. Ajeng seketika memeluk tubuh Sada dari belakang. Ajeng. Pemuda itu berbalik dan membingkai wajah kekasihnya. Akhirnya, aku bisa menyentuh wajahmu sayang. Susah payah Sada menyeimbangkan tubuhnya. Tanah semakin bergetar. Raungan terdengar dari berbagai sudut dan tempat. Jerit histeris dari makhluk-makhluk gaib bersahutan dan menimbulkan suara ramai juga berisik. Wanita berkebaya hitam dan makhluk berbulu lebat itu menutup telinga dan meronta. Panas, hentikan, panas, teriaknya dengan garang dan lantang. Bukannya berhenti. 3 orang ustadz itu semakin lantang melantunkan doa-doa yang membuat tempat itu bergoyang dan retak. Mata wanita itu melotot dan darah keluar dari seluruh lubang di wajahnya.
Ajeng menarik tangan Sada dan berlarian menuju ketiga ustadz yang meski terengah tak henti mengucap doa. Suasana semakin riuh dan ramai. Tangis menyayat hati terdengar silih berganti. Lolongan dan jerit minta tolong memenuhi setiap sudut ruangan. Ajeng berpegangan pada Sada yang dengan sigap membawanya dalam pelukan. Satu persatu makhluk dengan wajah mengerikan itu tumbang. Begitupun wanita berkebaya hitam yang semakin lama wajah cantiknya berubah keriput dan gelambir di seluruh tubuh. Tubuh itu membungkuk dan rambut legamnya memutih tanpa tertinggal sehelai pun. Tubuh ringkih itu melangkah pelan ke arah tiga ustadz dengan menggeram marah. "Sialan, kalian akan mati di tanganku," desisnya dengan suara serak dan parau. Sedang makhluk berbulu itu terbakar dan meronta. Tangisnya memekakan telinga, meminta tolong hingga tubuhnya menghangus dan menjadi abu. Belum lagi wanita yang dipanggil Nyai itu mendekat. Tubuhnya sendiri semakin ringkih dan terjatuh, sama seperti makhluk hitam berbulu. Tubuhnya diselimuti api dan menghitam. Ia menjadi segumpal asap hitam dan hilang. Tiba-tiba tercipta pusaran tak jauh dari tempat mereka berdiri. Pak Ustadz memerintah untuk masuk. Kesempatan mereka untuk bisa bebas dari belenggu kerajaan iblis. Namun, Ajeng menolak. Ia ingin melepaskan para tawaran yang kini terpenjara. Karena di saat ada mamahnya dan juga Bik Jumi. "Jeng, ayo keluar bersama kami," pinta Sada. "Gak bisa mas, ada mama di penjara. Ajeng harus nyelamatin mama." "Tapi Mbak Ajeng..." Saat ketiga ustadz itu sudah bersiap untuk masuk, Sada malah mengikuti Ajeng yang berlarian menyusuri lorong panjang yang lembab. Kecipak air terdengar bersautan dengan langkah kaki yang menghentak memburu waktu. Deru nafas yang bergemuruh dan tersengal berpacu dengan bumi yang bergetar dan langit-langit yang mulai retak. Sada meraih tangan Ajeng dan mereka berlarian secara beriringan. "Mama!" panggil Ajeng di sela isak tangisnya. "Ajeng, tolong mama!" Ajeng berlari semakin cepat dan cerang. Tanpa sengaja kakinya menendang kunci yang ada di lantai berair. Ia terhenyak. Kemana semua penjaga? Mengapa penjara menjadi sepi tanpa penjagaan? Ajeng lalu meraih kunci dan mendekat ke arah penjara. 1, 2, dan 3. Pintu penjara akhirnya terbuka. Tapi saat tiba di pintu penjara mamahnya, di kejauhan tampak bangunan rubuh dan atap yang runtuh. "Ajeng, cepat!" teriak Sada. "Sudah Ajeng, selamatkan nyawamu. Kau pantas hidup. Mama tak apa nak." "Enggak mah, mama harus pulang sama Ajeng," ucap Ajeng sambil menangis. Namun saat gembok berhasil terbuka, tangan Ajeng tak mampu meraih tangan mamahnya yang bagai angin. "Mama, kau lari duluan, nanti mama menyusul," teriak mama saat runtuhan bangunan perlahan mendekat. Sada begitu saja menarik tangan Ajeng, hingga mau tak mau gadis itu menurut kembali berlari menuju pusaran angin, di mana tiga ustadz itu sudah menunggu dengan was-was. Ajeng menghela nafas lega saat mamanya ada di antara mereka, berikut dengan Bik Jumi. Mereka akhirnya masuk ke dalam pusaran angin dan buak! Tubuh Ajeng, begitu juga Sada terjatuh dari pusaran angin dan membentur lantai. Mereka meringis kesakitan, tapi begitu melihat keluarga mereka ada dan berkumpul di sana, rasa sakit itu hilang dan menjadi perasaan hari yang tak terkira. "Kakak!" seru Bagas dan Gandhi yang menyambut kedatangannya. Mereka berlarian dan memeluk tubuh Ajeng. Ajeng membalas pelukan mereka dengan erat. Ia lalu mengurai pelukannya dan menatap kedua adiknya secara bergantian. "Mana mama?" tanya Ajeng, yang membuat kedua adiknya itu mendesah dan wajah mereka berubah pias. Mama sudah meninggal kak," bagai disambar petir di siang bolong. Mulut Ajeng menganga dan matanya melotot tak percaya. "Nggak mungkin gas, mama tadi sama Mbak. Nenek dan bule mana? Mbak perlu bicara," sentak Ajeng. Ia marah karena merasa seperti dipermainkan. "Beneran kak,
Saat ini nenek dan bule sedang berada di rumah sakit. Kami disuruh menunggu di sini bersama beberapa polisi. Jelas Bagas. Benar Bu Ajeng. 2 orang jenazah sekarang sedang diotopsi. Mengingat cara meninggal yang tak wajar dan kondisi yang mengenaskan. 2 orang polisi mendekat dan menjelaskan. Mama, tidak Ma, itu pasti bukan Mama, jerit Ajeng histeris. Tangisnya tumpah saat itu juga. Sada yang baru saja sadar dan mendengar perbincangan mereka, berusaha bangkit dan memeluk kekasihnya dari belakang. Sabar Jeng, sabar. Kita sudah berusaha semampu kita. Tidak Mas, ini semua gara-gara aku. Kenapa bukan aku saja yang Kenapa mesti Mama? Pantas saja tadi aku tak dapat menggapai tangan Mama. Ternyata ini alasannya. Mama sudah jadi arwah. Mama, maafin Ajeng Ma. Gadis itu menangis sesenggukan. Ia bersujud di lantai, meratap. Sada yang merasa turut bersalah memeluk Ajeng dari belakang. Begitupun Bagas dan Gandhi. Mereka semua larut pada kesedihan dan luka dalam karena kehilangan orang yang amat mereka cinta. Di sisi lain, susah payah Ajeng berdiri di pemakaman bersama Sada. Selama prosesi penguburan Mama, Ajeng dan keluarga yang lain tak mampu menahan tangis. Meski semalam ia bertemu Mama dan orang-orang yang ada dalam penjara dan mimpinya, mereka mengucap terima kasih dan selamat tinggal untuknya. Ajeng begitu terpukul, apalagi saat mengetahui Mama dan Biju meninggal bukan dibunuh, karena tak ada sidik jari dan petunjuk apapun. Setelah proses usai, Ajeng tak lupa mengucap terima kasih atas bantuan 3 orang ustadz yang akhirnya menolong mereka. Meski mereka harus rela kehilangan Mama yang sangat mereka cinta. Nenek yang sejak kemarin mengurung diri memutuskan untuk pindah dan mencari rumah baru di kota. Rasa trauma pada tempat itu membuatnya enggan berlama-lama berada di sana. Meski sejak kejadian itu, rumah itu terasa tenang dan tanpa gangguan. Sedang Sada tak ingin kehilangan Ajeng untuk kedua kalinya, dan ia ingin bertobat memberanikan diri untuk memintanya langsung pada nenek. Ia ingin segera meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Namun karena masih dalam keadaan berduka, mereka meminta waktu hingga tahun depan, di mana Ajeng bisa sedikit melupakan rasa pahit kehilangan dan rasa bersalahnya. Rumah itu akhirnya dibiarkan begitu saja, menua dan akhirnya rusak termakan usia. Tak ada seorang pun yang ingin singgah apalagi untuk tinggal. Rumor tentang rumah itu membuat orang-orang takut dan memilih menghindar. Apalagi batang-batang besar dan ilalang menutupinya, membuat rumah bergaya Belanda itu semakin tampak angker dan mengerikan. Kini, Ajeng hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Sedang Bagas dan Gandhi memilih tinggal bersama nenek. Bule Desi ikut merantau bersama suaminya. Meski punya kehidupan sendiri-sendiri, hubungan keluarga itu tetap erat. Ajeng memutuskan untuk tinggal hanya beberapa blok dari rumah nenek, agar ia bisa leluasa melihat nenek dan 2 adiknya yang kini sudah bekerja. Hidup memang harus terus berjalan. Kesalahan yang dibuat tidak harus menjadikannya berhenti dan menyesali hidup terus-menerus. Bangkit dan berusaha menjadi lebih baik untuk hidup yang lebih bahagia di masa yang akan datang. Tamat. Demikianlah sebuah kisah dari Kak Dewi Jambi, Rumah Nenek. Semoga bisa memetik hikmah dari kisah ini ya, dan tentunya terhibur. Fakta sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya. Belum sempat balas komennya nih. Nanti insya Allah saya balas satu-satu ya. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.